Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya drama Warang episode selanjutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek. Dan yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. 이게 무슨 짓이야? 너냐? 왕이냐? Saat itulah Aro melihat Muyong serta Maekjong. Maekjong yang ingin menjawab, Aro tiba-tiba datang dan menghalangi perbuatan Muyong. Aro berkata kenapa Muyong percaya kalau ada raja di rumah Warang. Di situ Aro juga meyakinkan ke Muyong kalau diri Maekjong bukanlah raja yang Muyong cari selama ini. Muyong pun menyuruh Aro untuk segera minggir. Dan saat itulah pedangnya Muyong tidak sengaja mengenai tangannya Aro, sehingga membuat tangannya Aro terluka. Walaupun dengan kondisi Aro terluka, ia tetap berusaha untuk meyakinkan Muyong. Muyong yang terkejut dengan tindakannya langsung pergi untuk meninggalkan Aro serta Maekjong. Maekjong pun membantu Aro untuk mengobati tangannya yang terluka. Ia pun berkata kepada Aro kalau ia sangat marah terhadap dirinya karena membuat Aro selalu terluka dan berbahaya. Aro pun memberi semangat ke Maekjong kalau Maekjong juga harus percaya diri. Saat Muyong sedang melamun karena kepikiran dengan ulahnya tadi, Putri Sukmyung menghampirinya. Ia berkata kalau kemampuan pedang Muyong sangat buruk, tapi mempunyai semangat untuk menang. Di situ Putri Sukmyung ingin mengajarkan Muyong dalam hal pedang, tapi Muyong menolaknya dan langsung pergi. Malamnya, Maekjong bertemu dengan Ratu Jisoo. Ia bertanya kenapa Putri Sukmyung melakukan hal itu. Ratu Jisoo bilang supaya tidak ada yang curiga bahwa kau adalah raja. Ratu Jisoo mengancam Maekjong, ia bisa melakukan apapun termasuk membunuh para warang sekalipun. Maekjong merasa kesal dengan perkataan ibunya. Ratu Jisoo berkata kembali ke Maekjong, jika Maekjong ingin tahtanya, Maekjong harus diam dan jangan melakukan apapun. Pagi harinya di kota, pengawal yang menjaga perbatasan melihat seekor kuda yang membawa kepala mayat orang. Dan bertuliskan, kami akan memenggal kepala orang yang ingin menguasai tanah Baekje. Dengan kejadian itulah menjadi perdebatan antara menteri kerajaan. Mereka pun menyampaikan ke Ratu Jisoo. Saat sedang perdebatan, ayah tirinya Banyu mengatakan untuk berperang dari kerajaan Silla dengan kerajaan Baekje. Ia menyampaikan ke Ratu Jisoo kalau Silla tidak bisa tinggal diam dengan kerajaan Baekje. Silla di situ bisa berdamai dengan kerajaan Baekje, yaitu dengan cara mengirimkan Putri Sukmyung ke kerajaan Baekje. Itu adalah pendapat ayah tirinya Banyu. Ayah tirinya Banyu memberi pilihan ke Ratu Jisoo. Silla berperang atau berdamai. Ratu Jisoo membuat keputusan kalau ia akan mengirimkan Warang ke delegasi perdamaian ke kerajaan Baekje. Maekjong yang tengah berjalan, ia tidak sengaja berpapasan dengan Muyong dan saat itulah Maekjong menyentuh Muyong. Muyong pun langsung memberikan tatapan sengit terhadap diri Maekjong. Maekjong berkata apakah Muyong masih memikirkan kalau diri Maekjong adalah seorang raja. Ia pun melanjutkan kembali apakah Maekjong tidak bisa berteman dengan Muyong. Muyong pun menjawab kalau memang seandainya Maekjong adalah raja, ia pasti akan membunuhnya. Tapi Muyong membiarkan Maekjong saat ini karena Aro melindungi Maekjong. Setelah itu pengawal Maekjong datang, ia memberitahu ke Maekjong kalau ada surat dari ratu. Maekjong pun membaca surat tersebut yang bertuliskan tinggal. Maekjong tidak paham dengan maksud isi surat tersebut. Selanjutnya Muyong masuk ke ruangan, di sana para warang menatap Muyong. Banyu pun ingat perkataan ayah tirinya yang dimana Banyu harus mencari jawaban mengenai Muyong apakah raja atau bukan. Sedangkan Suho ingat yang dimana waktu itu Ratu Jisoo menemuinya dan Ratu meminta Suho untuk memperhatikan Sunwo atau Muyong. Setelah itu Wakong hadir di dalam ruangan tersebut. Ia memberitahu kalau Ratu Jisoo ingin sebagian warang diutuskan ke delegasi perdamaian ke Baekja. Wakong pun juga menyebutkan kalau Wakong tidak bisa menjamin keselamatan para warang. Di situ para warang merasa bingung ikut atau tetap tinggal di rumah warang. Sedangkan di tempat lain, Putri Sukmyung bertemu dengan Ratu Jisoo. Ratu Jisoo memerintahkan Putri Sukmyung untuk menjadi delegasi perdamaian dari perwakilan Silla ke Baekja. Putri Sukmyung mematuhi perintah dari Ratu Jisoo. Setelah itu Putri Sukmyung bertemu dengan Aro. Ia memerintahkan Aro untuk pergi bersamanya ke Baekja. Aro pun menolaknya. Di situ Putri langsung bilang kalau ini adalah perintah dari Ratu. Apakah Aro berani menolak untuk perintah Ratu? Mau tidak mau, Aro menuruti kemauan Putri Sukmyung untuk ikut bersamanya dengannya ke Baekja.
Keesokan harinya, Wakong menanyakan kembali ke semua warang, apakah mereka sudah memikirkan untuk pergi ke Baekja. Tapi ternyata tidak ada satupun warang yang ingin menjadi relawan. Yewol pun berkata ke Suho kalau pergi ke Baekja sangatlah berbahaya. Saat itulah Putri Sukmyung hadir disusul dengan keberadaan diri Aro. Putri Sukmyung berkata kalau kita akan pergi untuk perdamaian, tapi ia tidak bisa menjamin keselamatan warang. Putri Sukmyung melanjutkan kembali kalau ia akan membawa tabibnya Aro dan pengawalnya. Mendengar hal itu, Muyong dan Maekjong merasa marah. Putri melanjutkan kembali siapa di antara para warang yang ikut bersamanya. Mau tidak mau, Muyong menunjuk dirinya untuk pergi karena ia ingin menjaga Aro. Suho dan Banyu pun juga rela untuk pergi ke Baekja. Dan terakhir, Maekjong menunjukkan dirinya. Tapi Wakong pura-pura tidak melihatnya. Wakong tahu kalau ia tidak mau raja nanti terluka. Tetapi Maekjong tetap memaksa. 가겠습니다. 저도 가겠습니다. 저도 가겠습니다. Mau tidak mau, Wakong memutuskan ia pergi ke Baekja untuk menemani Putri Sukmyung adalah Muyong, Banyu, Suho, serta Maekjong. Malamnya Aro pulang ke rumah, ia menuliskan surat untuk ayahnya. Kalau Aro akan pergi ke Baekja, Aro berjanji akan selamat dan kembali ke rumah. Di situ Aro sangat sedih karena harus berpisah dengan ayahnya. Ia pun juga takut kalau dirinya mungkin bisa selamat atau tidak di Baekja. Sedangkan di tempat lain, Ratu Jisoo mengamuk. Ia tahu dari pengawalnya kalau anaknya Maekjong ikut ke Baekja. Padahal Ratu Jisoo sudah mengirimkan surat untuknya supaya Maekjong tetap tinggal. Keesokannya, Banyu keluar dari rumah warang. Ia di sana bertemu dengan adiknya Suho. Adiknya Suho memberikan potongan rambutnya ke Banyu, karena ia tahu kalau Banyu pergi ke Baekja. Saat itu, adiknya langsung memberikan kecupan ke pipinya Banyu. Dan ketika adik Suho pergi, Banyu langsung memberikan ciuman ke adiknya Suho. Di sana mereka sudah saling suka satu sama lain. Keesokannya, para pasukan warang, Suho, Banyu, Maekjong, dan Muyong sudah bersiap, begitu juga dengan Aro serta Putri Sukmyung. Mereka berangkat ke Baekja. Banyu mengingat pesan ayahnya kalau ia harus memberikan surat ke Pangeran Baekja. Sedangkan di tempat lain, ayahnya Aro membaca surat dari Aro yang berisikan kalau ia akan pergi ke Baekja bersama kakaknya yaitu Muyong. Warang dan Putri Sukmyung sudah sampai di penginapan. Saat itu Putri Sukmyung tengah duduk sendiri. Muyong pun menghampirinya dan bertanya mengapa Putri Sukmyung membawa Aro. Ia bilang kalau ada warang yang ia percaya, yaitu Muyong yang berada di depannya. Putri tahu kalau ia membawa Aro, pasti Muyong juga akan ikut bersamanya. Saat itulah Muyong ingin menangkap hewan yang berada di sekitar Sukmyung. Putri langsung kaget dengan perilaku Muyong. Di situ Putri Sukmyung kembali lagi penyakitnya. Ia merasa sesak nafas. Muyong pun menahan diri Putri Sukmyung supaya tidak terjatuh. Dan saat itulah Aro datang dan melihat kejadian tersebut. Sedangkan di tempat lain, Banyu sedang asik senyum sendiri mengingat kejadian ia bersama dengan adiknya Suho. Saat sedang asik sendiri, Suho pun mengganggunya. Banyu pun terburu-buru untuk pergi dan menjatuhkan pemberian dari adiknya Suho. Suho yang melihatnya, ia memberikannya ke Banyu. Banyu di situ bilang terima kasih. Suho sangat kaget dengan perilakunya Banyu yang mengatakan terima kasih kepada dirinya. 무슨 생각하냐? 이거 떨어뜨렸어. 고맙다. 저 녀석 입에서 고맙다란 소리 처음 들어. Malam harinya, Muyong menemui Aro yang sedang duduk sendiri di luar. Aro berkata, ia tahu kenapa Muyong ikut karena ada Putri Sukmyung bukan dirinya. Muyong merasa bersalah dengan kejadian waktu itu. Ia pun memeluk Aro. Dan saat itu penginapan mereka dikepung oleh orang-orang yang tidak dikenal. Maekjong pun juga melihatnya dari jauh.